Menyerah bukan solusi baik dalam menjalani sesuatu. Jalani hidup dengan ikhlas dan terus berjuang. Seperti semangat Sudarmono dari Desa Pesu, Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, yang tetap berusaha walau dalam keterbatasan yang ia miliki. Kesehariannya sebagai penjual peyek untuk menghidupi keluarga kecilnya. Dibantu oleh Murwanti, istri yang setia menemaninya dalam mempersiapkan peyek untuk diantar ke warung langganannya. Dengan motor modifikasi sangat membantunya dalam beraktivitas. Berkeliling dari warung ke warung yang sudah menjadi hal biasa bagi Sudarmono. Tepatnya yaitu bulan 3 tahun 2002 saya kecelakaan. Ini karena waktu itu karena mau pasang penguat untuk topong kayu jati, yaitu karena saya kerja di Pornitur, yaitu kan punya topong kayu jati. Ini bengkel itu punya topong kayu jati. Kalau topongnya kayu jati itu aktif, itu asapnya ke rumah tingkat penduduk sebelah. Nah, itu untuk supaya topong kayu jati kalau aktif itu asapnya nggak ke rumah penduduk, itu mau diperbaiki. Ya, tepatnya mau pasang tong itu untuk membungkus topong kayu jati itu buat pasang besi siku 55 itu. Mau naikin besi siku 55 itu, terakhir kali saya ngomong sama teman saya itu geser dipepetin ke behel, karena posisi jongkok, teman saya berdiri di atas saya itu, supaya bisa saya las, cuman pepeti begel. Mungkin karena kalau saya yang sudah geser besinya, atau teman saya yang belum, jadi besi jadi miring, atau sebaliknya. Ya itu terakhir kali inget ya itu. Tahu-tahu udah di rumah sakit, dan selama kurang lebih ya saya di rumah sakit 3,5 bulan atau berapa itu. Tapi katanya kalau di rumah sakit itu udah berapa hari udah diamputasi karena tangannya udah kering. Perasaannya ya hancur, apalagi saat itu umur saya ya udah sekitar 29, pada kalau istilah orang Jawa udah saatnya berkeluarga, ya malah mengalami kayak gini. Itu kejadian lebih itu orang tua, atau istilahnya ayah saya, melihat saya kayak gini, orang tua saya yang lebih, atau istilahnya ayah saya yang tidak kuat. Ayah saya setelah itu 3 tahunnya meninggal, karena mikir saya, karena anak saya adalah laki-laki yang paling gede. Dan di stasiun itu saya naik kereta nyampe
mana mas, saya nyampe di Bali sana. Waktu itu tepatnya di Surabaya. Pertama saya turun di Surabaya. Di Surabaya itu, wah itu namanya orang frustasi, saya inginnya biar ditabrak kereta di situ. Tapi ada orang yang berteriak. Ya, waktu itu saya pergi lagi nyampe di Bali sana mas. Nah, sampai di Bali sana saya pernah, karena saya sampai di Bali sana ke waktu saya masih normal, saya udah kerja sampai di Bali sana. Saya nyampe di Bali sana, saya di pasar Badung kayak gitu. Saya naik sampai waktu itu lantai 4 apa. Nah, di situ terbayang pikiran saya untuk menjatuhkan diri dari lantai 4 ke bawah itu. Tahu sendiri, saya nggak tahu apa yang pikiran nggak jadi. Mungkin karena ada istilah ya, hidup segan mati tak mau, itu saya alami. Justru saya pergi itu mas, saya pergi dari rumah itu memang Tuhan udah rencana Tuhan. Di situ malah pikiran itu terbuka mas. Ya, pikiran saya terbuka. Istilahnya kalau di rumah apa-apa orang tua, saudara, justru saya pergi dengan yang putus asa itu. Mungkin apa Tuhan buka pikiran saya, yaitu bagaimana saya bisa mandi, bisa makan sendiri, justru situ belajarnya. Waktu itu jualan sapu, jualan sulak itu pernah. Waktu itu nyampe di Solo kemalaman, saya nginepnya di RC Solo. Nah, saya di RC Solo terus ketemu sama Pak Haryanto, yaitu pegawai RC. Di situ saya ngobrol-ngobrol supaya cari berkas supaya saya itu bisa istilahnya sekolah keterampilan di RC itu. Saya singkat ceritanya saya cari syarat-syaratnya untuk masuk ke RC, dan saya masuk di RC itu 1 tahun. Atau 1 tahun di sana di RC saya belajar jahit. Saya 1 tahun belajar jahit di RC. Waktu lulus di RC, di sana dibawain dapat stimulan, istilah stimulan itu dapat mesin jahit 1. Dan sampai di rumah saya belajar buat celana kolor gini mas. Buat celana kolor ini beli kain sendiri, dipotong sendiri, jahit sendiri. Itu ya namanya dengan keterbatasan itu, namanya dengan kebutuhan. Saya waktu masih jahit jualan kolor, saya kelilingi naik sepeda sampai di mana aja. Pertengahan saya itu justru saya ketemu istri. Tahu temunya istri ya lewat HP dulu. Waktu saya cerita istilahnya balik, saya ketemu istri ya. Di rumah itu saya dulu sukanya apa ya, kalau di Jogja itu ada radio impact gitu, radio impact ada ya, radio impact saya ya, impact FM ya, saya suka mendengarkan istilah inspirasi atau khotbah-khotbah itu ya, saya di situ mungkin saya ketemu istri saya ada di situ ya, saya sering kirim WA, waktu itu masih SMS, waktu itu kirim SMS supaya saya itu kuat menjalani kehidupan dengan keadaan kayak gini. Mungkin ya di saat itu ada perempuan yang tahu ya, malam-malam tengah jam 11 itu ada SMS masuk. Waktu pertama malam itu tidak saya tanggapi, pagi SMS lagi. Ya, singkat ceritanya, istilahnya perkenalan, saya perkenalan di SMS itu. Saya sendiri tanya dapat nomor telepon saya dari mana ya, mungkin dari ya itu katanya dari radio itu ya. Waktu itu tahu sama pendeta siapa nggak tahu ya, lupa.
ya waktu itu terus terjalin. Ya mungkin ini rencana Tuhan, saya ketemu sama istri saya. Nah waktu itu ya terus istilahnya kita sama-sama istilahnya membutuhkan untuk berumah tangga, ya udah proses itu dialami. Dan waktu itu saya masih sama mantan istri saya itu, mantan pacar saya itu masih buat celana, saya masih jahit. Terus saya nikah sama istri saya masih tetap buat celana kolor ini itu. Saya sering kelilingi sama istri ya, kurang lebih 6 bulanan itu. Terus dipikir-pikir ya, buat celana kolor namanya. Saya buat celana kolor itu sehari tidak dapat satu, makan tetap berjalan ya. Terus berhenti, mesin jahit yang dari RC itu saya jual untuk modal buat peyek, usaha peyek ya, sampai kami bersyukur sampai sekarang bisa jalan. Apa yang membuat saya supaya punya semangatnya yang jelas itu Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan untuk kehidupan saya ini. Yang kedua keluarga, istri, dan masyarakat di sekitar saya tinggal ini juga istilahnya mendukung semua. Bagaimana Tuhan senantiasa dengan tenang memulihkan semangat hidup saya meskipun dengan segala masalah yang saya hadapi itu benernya, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap selalu memberi yang terbaik untuk saya. Begitu juga keluarga, dengan sabar, dengan ikhlas mereka memberikan support. Kalau istilahnya saya tuh kalau di sini di gereja GKI Bajem Besu ya, ini suatu support yang bagus untuk para jemaat, untuk memulihkan semangat saya, untuk namanya kalau pelayanan saya, kalau saya dalam pelayanan itu enggak langsung ya, saya kalau di GKI itu ada pembacaan, kalau ada tugas untuk di pembaca firman di depan itu ya saya mau. Kalau ya namanya ke gereja itu satu kebutuhan untuk supaya kita semakin dekat pada Tuhan, saya tidak akan melupakan. Tuhan, saya mau menerima keadaan Mas Mono karena saya percaya bahwa kita kalau punya pasangan hidup yang seiman pasti kita bisa menjalani dengan bersama-sama. Tapi ya kadang ada pergumulannya ya, karena dari pihak keluarga emang nggak menolak gitu kekurangan dia, tapi dari pihak orang lain gitu dia mencibir bahwa bisa apa besok tuh kalau dia punya pasangan hidup yang tidak punya tangan gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan kirimkan pasangan hidup saya. Ya saya menyadari dia kekurangannya apa, tapi saya percaya bahwa Tuhan tuh pasti ngasih yang terbaik buat saya dan Mas Mono. Dalam keluarga sama istri saya ini namanya juga kehidupan berkeluarga, apalagi saya itu ya banyak kekurangan, banyak kekurangan yang perlu membutuhkan dukungan dari istri. Saya terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berikan istri yang baik, selalu mendukung dalam kehidupan saya, dalam segala kekurangan saya ini. Saya terima kasih. Saya mengucap syukur juga kalau Tuhan sudah kirimkan kepala keluarga yang luar biasa,
ya walaupun secara fisik memang dia ada kekurangan, tapi menurut iman ya saya mengucap syukur bahwa ia kepala keluarga yang luar biasa yang selalu menolong saya. Kadang kalau emang saya orangnya keras ya, tapi saya sekarang udah belajar untuk mengalah gitu, untuk menghormati sebagai kepala keluarga. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu.